Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolibat, hari ini kita akan membahas materi terkait dengan belajar efektif ya. Belajar efektif tuh apa sih Ustazah? Belajar efektif itu intinya ya, kita itu belajar dan kita paham apa yang kita pelajari. Itu ya yang dimaksud dengan belajar efektif, kurang lebih seperti itu. Nah, kita ini mau belajar terkait belajar yang efektif. Nah, belajar yang efektif itu tips-tipsnya banyak ya. Apa namanya? Contoh-contohnya banyak. Saran-sarannya banyak. Kita akan mempelajari salah satu metode belajar efektif yang dikembangkan oleh salah satu tokoh yang terkenal di dunia ya, khususnya dalam bidang keilmuan gitu. Nah, dia itu punya metode belajar di mana dengan metode belajar ini banyak orang-orang itu semakin paham dengan apa yang dia pelajari gitu. Jadi semakin efektif belajarnya. Nah, kira-kira metode apakah itu? Ternyata namanya metodenya adalah metode Feynman ya. Metode Feynman. Maksudnya apa metode Feynman, Ustazah? Ini metode punya orang namanya Feynman gitu ya. Jadi Feynman itu adalah penemu metode belajar ini. Dia tuh siapa sih Ustazah? Nah, nanti kita akan bahas sedikit singkat gitu ya, biografi singkatnya dia. Dia siapa? Kenapa kita harus belajar terkait metode belajarnya. Terus nanti kita juga akan bahas tentang gimana sih caranya melakukan metode Feynman dalam memahami dalam belajar yang efektif. Terus contohnya gimana sih Ustazah gitu, biar kita makin paham kalau mau praktekin kayak gimana Ustazah, nanti kita akan bahas ya. Nah, yang pertama kita seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, kita akan bahas tentang biografinya sedikit. Feynman tuh siapa? Oh, ternyata Feynman itu merupakan fisikawan, pemenang hadiah Nobel. Nah, nama lengkapnya adalah Richard Feynman ya. Jadi ini seorang fisikawan, orang-orang yang bergelut di dunia fisika. Dan dia memenangkan hadiah Nobel ya. Hadiah Nobel itu bukan hadiah sembarangan ya, itu hadiah yang diberikan dunia untuk orang-orang yang berdedikasi tinggi di dunia pendidikan ya, telah memberikan kontribusinya di dunia pendidikan. Antuna bisa lihat di internet apa gitu ya sumbangsinya. Nah, yang kedua yang gak kalah penting, dia juga merupakan sosok yang dikagumi Bill Gates ya. Mungkin ada yang masih bingung, Bill Gates siapa sih Ustazah? Nah, Bill Gates itu sosok orang yang berpengaruh di zaman ini gitu ya. Dia merupakan pendiri terkait dengan dunia teknologi, pendiri Microsoft ya, merupakan salah satu orang terkaya juga di dunia ya. Jadi ini yang mau Antuna pelajari nih, sosoknya itu sosok yang dikagumi sama Bill Gates gitu. Nah, yang unik lagi dari sosok yang akan kita pelajari ini ya, dia itu punya kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan mudah. Maksudnya gimana Ustazah? Maksudnya kompleks itu sulit ya. Jadi kalau dia jelasin konsep-konsep yang sulit itu bisa jadi mudah. Sampai-sampai dia itu dijuluki sebagai the great explainer ya, atau si pemberi penjelasan yang hebat. Itu kalau kita menemukan hal-hal yang sulit, nanti dia bisa menjelaskan kepada kita dengan bahasa yang mudah, yang kita bisa pahami gitu. Oh, maksudnya gini gitu. Nah, lanjut ya. Lalu gimana sih Ustazah metodenya? Metode Feynman tuh kayak gimana? Langsung saja kita ke caranya ya. Jadi kalau Antuna mau menerapkan metode Feynman dalam belajar ya, bagaimana caranya? Inilah caranya. Yang pertama-tama Antuna harus pilih dulu konsep konsep atau materi yang ingin Antuna mengerti. Jangan langsung jangan langsung dipelajari semuanya ya. Pilih dulu nih mau belajar tentang apa gitu ya. Kemudian Antuna baca, lalu pahami. Nah, lalu tulis konsep tersebut di atas
kertas gitu ya. Kalau udah baca sama pahami materinya dari referensi, baik itu dari PPT Ustazah, dari buku, Antuna tulis di kertas gitu. Nah, lanjut. Yang kedua adalah Antuna setelah memilih materi, Antuna bisa menjadi berpura-pura seakan menjadi guru untuk siswi baru gitu ya. Maksudnya gimana sih Ustazah? Nah, setelah udah ditulis tadi ya materinya, nah Antuna anggap aja Antuna mau jelasin ke seseorang yang nggak paham terkait konsep atau materi tersebut gitu ya. Jadi kan udah ditulis tuh materinya. Nah, antum sambil sambil menulis, sambil jelasin gitu, kayak lagi ngajarin orang lah gitu. Atau mungkin ya gini ya, antum berpura-pura jadi guru gitu untuk siswa yang baru gitu. Nah, jadi gimana sih kalau kita ngajarin orang harus jelas ya, apalagi siswinya baru nih di sini. Jadi anggaplah Antuna itu sebagai guru untuk siswi yang baru, lagi ngajarin orang yang nggak paham gitu ya. Nah, dengan Antuna mencoba menulis sambil menjelaskan materi kayak gitu, nanti Antuna akan cross check gitu ya. Jadi tahu, oh bagian mana sih yang belum Ana pahami gitu ya. Dan nggak perlu baca semua materi dari awal gitu ya. Jadi tahu nih, kan kadang kalau jelasin kita stuck nih. Oh iya, maksudnya nah itu di bagian situ berarti kita belum paham nih gitu. Maksudnya misalkan X sama dengan A ditambah B gitu, terus tiba-tiba kita berhenti jelasin, oh ini ada yang nggak paham gitu ya, gitu. Nah ya, jadi nah ini berkaitan dengan yang nomor 3 gitu. Ketika kapanpun kebingungan datang, kembalilah lagi pada buku. Jadi kalau antum tiba-tiba bingung ya, kan kalau jelasin kadang tiba-tiba bingung ya, itu wajar ya. Nah, antum balik lagi nih ke referensi, atau balik lagi ke ustazah atau ustadznya nanya, atau ke teman-teman yang lebih paham gitu ya, dan baca berulang-ulang serta pahami berulang-ulang sampai Antuna paham dan dapat nulisin di kertas lagi, lanjut lagi gitu ya. Jadi kalau udah nemu bingungnya, harus balik lagi, nggak boleh diem ya, harus kembali lagi ke referensi. Ini maksudnya apa sih tadi anak stucknya di sini? Oh, anak harus nyari nih di referensi, maksudnya begini gitu. Nah, lalu bisa juga coba tanya ke ustazah atau teman yang sudah paham terkait materi itu, seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya kalau udah selesai, udah beres, nah udah selesai nih satu materi, Antuna bisa coba jelaskan kembali materi-materi tersebut, tapi dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami gitu ya. Nah, ini ke poin yang keempat, sederhanakan dan buat analogi jika bisa ya. Jadi diperiksa lagi catatannya kalau udah lengkap semuanya. Kan tadi udah bingung, terus udah selesai nanya, udah paham nih, udah selesai nih satu materi, udah ditulis, diperiksa lagi. Kalau ada kata-kata atau bahasa yang bingungin, maka coba disederhanakan gitu bahasanya ya, dibuat simple seperti itu. Nanti ya insyaallah akan ada contohnya, peragaannya, supaya Antuna makin paham gitu ya. Bisa juga kalau mau lebih sederhana, Antuna bisa gunakan grafik ya, biar lebih dijelasin gitu, biar lebih mempermudah menjelaskan. Kan intinya Antuna ini ya, berpura-pura menjadi guru gitu, mau nerangin ke orang sebenarnya ya. Jadi dengan Antuna seperti ini, sebenarnya ini tuh menguji Antuna gitu, menguji Antuna untuk paham, untuk tahu, ini tuh materinya saya masih belum paham gitu. Kalau misalkan belum paham karena apa? Karena susah untuk dijelasin kalau misalkan belum paham gitu ya. Nah, kalau udah
jelas menjelaskannya berarti sudah paham gitu. Nah kalau kita udah bisa mengembangkan sendiri penjelasan materi tersebut, maka insya Allah akan lebih bertahan lama dalam ingatan ya. Jadi memang harus paham dulu nih intinya, baru disederhanakan. Nah ini Antuna bisa baca yang langkah-langkahnya ya. Jadi ini tergantung Antuna ada di posisi yang mana. Kalau mau mahamin materi berarti mulai metode ini perlahan-lahan untuk tahu anak tuh mana sih yang nggak paham gitu. Karena kan dalam satu materi nggak semua materi Antuna nggak paham ya. Pasti ada beberapanya yang nggak paham gitu. Dari penjelasan aljabar nggak mungkin Antuna nggak paham semua gitu. Pasti ada hal-hal yang Antuna paham. Jadi lebih spesifik tahu, oh yang nggak paham tuh bagian sini. Terus kalau lagi belajar untuk ujian, Antuna juga bisa gunakan metode ini untuk tahu, oh Ana tuh ini ya berarti udah benar-benar paham atau belum ya terkait apa yang mau diujikan, bisa menggunakan metode belajar ini gitu ya. Jadi untuk paham nih, kira-kira Ana udah paham belum sih sama materi yang mau diujikan? Nah, Antuna bisa menggunakan metode ini gitu ya. Oh, berarti Ana belum paham nih karena jelasinnya masih belibet-belibet gitu. Belum paham berarti harus diulang lagi berarti gitu ya. Nah, kalau mau berusaha ngingat materi, udah paham nih. Udah paham cuma pengen ngingat materi aja. Nah, Antuna bisa buat analogi atau disederhanakan kata-kata yang lebih rumit gitu ya. Nah lanjut ya. Nah ini adalah bagaimana kita mau menerapkan pembelajaran metode Feynman dari materi teorema Pythagoras. Nah kita akan coba ya. Sini kan ini merupakan rangkuman. Jadi Antuna bisa cari rangkuman dari bab materi yang Antuna mau pelajari. Biasanya kan guru-guru ada ya yang share terkait rangkuman materi. Nah, Antuna ambil rangkumannya, Antuna coba untuk buat seperti ini. Gitu ya. Tadi kan rangkumannya segini aja gitu ya. Antuna ubah ke seperti ini gitu ya. Nah, ini kan tadi ada 3 poin. Nah, Antuna jabarkan itu di kertas lain. Ya, di sini kita akan belajar tentang salah satu karakteristik dari bangun segitiga. Gitu. Jadi tulislah seperti ngajarin ke orang lain, bisa ke anak kecil gitu. Jadi yang perlu Antuna lakukan adalah menulis apa yang Antuna pelajari, kemudian buat catatan seolah-olah Antuna menuliskannya untuk dibaca orang lain nih, biar Antuna paham gitu ya. Padahal membuat Antuna sendiri gitu. Nah, bangun segitiga itu ada banyak jenisnya ya. Kita berfokus pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu apa? Nah, ini jelasin segitiga yang dua sisinya saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Gitu, bentuknya seperti ini diperlihatkan. Nah, dalam banyak kasus kita nggak tahu nih panjangnya A, juga tahu panjangnya B. Nah, tahu panjangnya A, tahu panjangnya B, tapi nggak tahu panjangnya C gitu ya. Nah, ini di garis bawah ini. Biasanya yang dicari itu C-nya. A sama B-nya udah tahu. Nah, ini yang mau kita bahas nih gitu. Untuk menghitung panjang C tuh kayak gimana sih? Oh ternyata bisa dari tahu panjang sisi A dan B. Gimana cara ngitungnya? Ini ada formulanya, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Udah deh, tinggal dimasukin, A dikuadratin, B dikuadratin, terus dijumlah. Kita bakal dapat nilai C kuadrat. Untuk dapat nilai C kuadrat gimana caranya? Tinggal cari nilai akar kuadratnya gitu. Sudah selesai deh, udah. Nah intinya kalau udah bikin seperti ini, ulangi jika nggak paham atau ada hal-hal yang kayak misalkan segitiga siku-siku belum paham gitu. Ini kan makanya digarisin. Antuna periksa lagi referensinya, apa sih yang dimaksud dengan segitiga siku-siku gitu ya. Nah bisa juga kalau belum paham-paham juga, Antuna bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku paket, itu dikerjain supaya Antuna makin paham gitu ya. Sama yang terakhir adalah lalu sederhanakan ya, seperti yang dikatakan oleh Einstein. Jadi if you can explain it simply, you don't understand it well enough. Jadi inti dari teknik ini tuh sebenarnya nyederhanain dan memahami sesuatu dengan gaya bahasa Antuna sendiri gitu. Ya,
karena kita nggak bisa menyederhanakan sesuatu kalau belum paham betul sama hal itu ya. Nah makanya memang harus paham dulu gitu ya. Kalau mau paham harus ngapain tadi, ulangi kalau ada hal-hal yang kurang paham. Taunya dari mana hal-hal yang kurang paham? Dibaca dulu, dijelasin dulu, ditulis dulu, oh ini yang nggak paham gitu. Nah kesimpulannya ya, memang kemampuan Feynman untuk dapat memahami berbagai macam bidang ilmu ya, itu disebabkan dengan metode belajar yang ia percayai, yaitu mengulang kembali pelajaran yang ingin kita kuasai dengan menjelaskannya menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Jadi kalau mau ini masak nasi ya. Jadi kalau mau jadi kalau mau paham terkait berbagai macam bidang ilmu, Antuna harus mengulang kembali pelajaran yang mau dikuasai dengan menjelaskan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, seolah-olah mau ngajarin buat anak-anak lah gitu. Dan yang perlu Antuna pahami, belajar cepat di sini bukan berarti Antuna dapat memahami satu materi dalam waktu semalam ya, sistem SKS itu bukan, salah. Belajar itu proses berkelanjutan dan harus rutin dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaiknya gitu ya. Jadi teknik Feynman ini membantu untuk meningkatkan efektivitas setiap proses belajar. Maksudnya gimana? Jadi kalau setiap belajar jadi lebih paham gitu. Semakin efektif itu maksudnya semakin paham ya, bukan semakin cepet gitu. Jadi belajar efektif itu bukan belajar yang cepet sistem SKS ngebut, bukan. Tapi belajar yang dimana Antuna belajar tapi paham juga gitu. Nah jadi yang terakhir juga, kalau Antuna hanya sekali saja membacanya ya pasti sulit ya untuk paham. Jadi memang harus berulang-ulang gitu ya. Di sini kan ini dicetak tebal, mengulang kembali pelajaran yang ingin kita kuasai. Gitu ya. Kalau mau belajar tuh gitu, mengulang kembali pelajaran yang mau dikuasai. Ya jadi Ustazah ini makanya sama aja kalau Ana belajar ya memang harus diulang-ulang. Sohih ya. Namanya belajar tuh seperti itu, harus diulang-ulang. Ya. Tapi yang paling jelas adalah kalau gimana kita caranya paham terkait apa yang materi yang mau kita pelajari, biar lebih efektif kita tahu bagian mana yang belum kita pahami, jangan lupa. Terus kalau sudah tahu bagian yang belum dipahami, kita bisa tuliskan ya, dituliskan gitu ya. Kalau udah selesai disederhanakan, intinya itu tiga hal itu ya, menyederhanakan dan memahami sesuatu dengan gaya bahasa sendiri ya. Jadi begitu saja, semoga bisa dipahami ya Tholibat. Nah sekali lagi harus diingat-ingat, belajar cepat di sini bukan berarti memahami materi dalam waktu semalam ya, tapi proses berkelanjutan yang harus rutin dilakukan. Ini Feynman itu pemenang Nobel, belajarnya harus diulang-ulang. Apalagi kalian ya yang belum menjadi pemenang Nobel ya, kita harus lebih mengulang-ulang dan semangat lagi belajarnya ya gitu. Dan penting bagi kita untuk coba kuasai dengan menjelaskan pelajaran menggunakan bahasa yang lebih sederhana ya, pakai bahasa sendiri gitu. Jadi intinya bikin resume ya, bikin resume dengan bahasa Antuna sendiri ya, bukan tidak hanya mengandalkan dari materi yang diberikan ustazah ya. Bikin resume sendiri, Antuna pahami sendiri ya, seperti itu. Jadi begitu saja Nay, syukron, barakallahu fiik, semoga bermanfaat untuk PTS.